Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita masih akan membahas tentang materi otonomi daerah. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijaksanaan nasional yang dapat menjaga kemungkinan terjadinya desentralisasi nasional. Beberapa salah paham yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Yang kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Yang ketiga, dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Dan yang keempat, dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dapat melakukan apa saja. Dan yang kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerahnya dan memindahkan korupsi ke daerah tersebut. Penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan pilkada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah, termasuk kebijakan elektoral yang akan dipilih. Apakah akan memilih opsi langsung oleh rakyat lewat DPRD atau ditunjuk oleh DPRD yang menggunakan sistem noken adalah wewenang pemerintah daerah yang akan memutuskannya. Aturan teknis penyelenggaraan diatur dalam peraturan daerah dengan merujuk pada Undang-Undang Pokok Pilkada ini. Dengan demikian, tahap desentralisasi kita sudah semakin maju dari tahap desentralisasi administrasi atau Orde Baru masuk ke desentralisasi politik atau zaman reformasi, dan kini desentralisasi hukum dengan memberi ruang aturan hukum bernama Perda yang memiliki muatan lebih positif. Bagaimana konsep desentralisasi yang kita jalankan saat ini? Ada dua tingkatan yang berbeda. Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi berlaku pada unit dasar bernama kabupaten atau kota. Sedangkan provinsi disebut dengan unit antara. Tugas perbantuan atau dekonsentrasi, sehingga posisi gubernur dengan bupati atau wali kota tidak dalam posisi sama dalam konteks otonomi daerah. Gubernur tidak lain adalah wakil pemerintah yang berada di daerah. Dalam ketentuannya, gubernur bertanggung jawab pada presiden. Oleh karena itu, rekrutmen gubernur diangkat oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Undang-undang pokok ini juga mengatur mekanisme sengketa dan sanksi hukum atas pelanggaran pada prinsip luber dan jurdil. Dalam sistem desentralisasi yang sudah disepakati bersama, urusan peradilan dan penegakan hukum tetap menjadi domain pemerintah pusat yang mengaturnya. Mekanisme pemilihan kepala daerah diserahkan kepada daerah otonom masing-masing. Dan penjelasan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan pilkada langsung. Dan yang pertama adalah kelebihan dari pilkada langsung, yaitu menghasilkan kepala daerah yang memiliki kedekatan kepada rakyatnya, mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel, partisipasi rakyat lebih terlibat, serta bisa diterapkannya prinsip one man one vote. Dan yang kedua adalah kekurangan dari pilkada langsung. Kekurangan dari pilkada langsung adalah bisa terjadi bias, di mana orang yang memiliki dana besar punya peluang besar terpilih. Belum lagi negara, setiap pilkada keluarkan dana cukup besar dan memunculkan biaya politik tinggi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.